Per bulan Maret merupakan bulan yang membawa keresahan masyarakat tanah air. Bagaimana tidak, di beberapa daerah, pasokan BBM solar telah mengalami kelangkaan. Ada banyak isu mengenai kelangkaan minyak solar ini, tapi masyarakat butuh antisipasi dari pemerintah untuk menyelamatkan kelangkaan ini. Apa? Solar langka? Bagaimana bisa? Belum selesai soal minyak, sekarang soal ikut langka juga. Belum selesai soal minyak, sekarang soal ikut langka juga. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Apa sebenarnya penyebab kelangkaan ini? Pemirsa, per bulan Maret 2022 merupakan suatu bencana yang melanda sektor ekonomi bangsa. Setelah lonjakan harga dan langkanya pasokan minyak goreng, kini solar yang merupakan bahan bakar utama kendaraan pun ikut mengalami kelangkaan di sejumlah daerah. Direktur Utama PT Pertamina Persero Nike Widiawati menduga kelangkaan solar subsidi terjadi karena penyelewengan BBM oleh industri besar sawit dan pertambangan. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengan Komisi 6 DPR Senin 28 Maret. Ia menyebut porsi dari solar subsidi terhadap keseluruhan penjualan solar mencapai 93%, sedangkan non-subsidi hanya 7%. Berdasarkan data tersebut, pihaknya dan aparat penegak hukum akan memastikan apakah sebanyak 93% penjualan solar subsidi itu mengalir ke industri besar. Sebab antrean solar bersubsidi banyak terjadi di daerah industri sawit dan pertambangan. Kami melihat antrian-antrian ini justru dari industri besar. Sawit tambang ini harusnya ditertibkan. Seharusnya solar subsidi tidak boleh digunakan oleh industri tambang dan perkebunan sawit. Kami duga seperti itu dan ini kelihatannya karena apa? Penjualan solar non-subsidi turun, solar subsidi naik. Padahal industri naik. Ini perlu diluruskan. Oleh karena itu, butuh petunjuk teknis dari pemerintah terkait siapa yang berhak mengkonsumsi solar subsidi dan volumenya. Mungkin perlu keputusan menteri yang kemudian bisa digunakan sebagai dasar di lapangan. Ini kasus perlu diselidiki. Menurutku ada dalang di balik semua ini. Berdasarkan informasi harga solar subsidi sekarang 5.000 per liter, sedangkan non subsidi 12.000 lebih. Aduh, gimana ya kondisi masyarakat dengan situasi ini? Halo pemirsa, hari ini kita menuju ke berita nasional. Isu mengenai kelangkaan subsidi solar, kepolisian telah menelusuri beberapa penyebabnya. Salah satunya adanya tindak kriminal dari beberapa oknum, diantaranya beredar kasus oplosan minyak solar di Sulawesi Selatan. Polisi telah mengamankan 3 pelaku. Kami telah mengamankan sejumlah pelaku dengan barang bukti 108 ton solar oplosan beserta uang senilai 1,8 miliar. Diduga uang sebesar 1,8 miliar tersebut adalah hasil dari penjualan solar tersebut. Sudah kuduga pasti ada dalang di balik semua itu. Kamu tahu gak bahwa solar sekarang lagi langka? Iya tahu, justru itu yang sedang aku amati sekarang selain ada oknum yang mengoplos solar. Tapi bagiku itu masih belum cukup. Iya betul, sekarang ada info lagi. Katanya pemerintah menurunkan solar sekitar 5% dari kuotanya. Dengan permintaan yang 10%. Ini kan jadi gak bener, yang seharusnya sesuai kuota ini malah turun 5% dari kuotanya. Ini kan akan memicu inflasi, ditambah permintaan masyarakat yang kian hari makin meningkat. Mana coba aku lihat beritanya? Bentar. Nih. Pemirsa, masih dalam membahas mengenai kelangkaan solar di beberapa daerah. Sekarang kami sudah bersama anggota Komite Badan Penghulu Hilir Migas. Selamat malam, Pak.
Juga hadir bersama kami di sini Direktur Pertamina. Selamat malam, Bu. Tak lupa juga perwakilan masyarakat tanah air yang hadir di kesempatan kali ini, Bapak Suyurjo. Selamat malam, Pak. Tentunya kita semua di sini akan mendiskusikan masalah kelangkaan solar. Baik, kita ke Pak Suyurjo terlebih dahulu. Pak, bagaimana nih dengan kondisi harga solar yang melambung tinggi? Kalau saya pribadi sih sangat resah. Karena saya selaku pengusaha di bidang transportasi umum merasa bahwa kebijakan ini membuat usaha saya sedikit merosot. Karena harga subsidi solar naik ditambah pemasukan hasil narik mobil sedikit. Selain itu terjadinya mogok kerja akibat tidak ada solar. Karena gini Mbak, sehari itu bisa nyampe beberapa liter solar untuk narik mobil saya. Baik. Nah, bagaimana nih Pak Komite menanggapi masalah ini? Baik, sebenarnya memang kita sedang dalam upaya penormalisasian mengenai harga BBM solar ini. Tapi kita juga tahu bahwa harga solar di dunia sekarang sedang naik tajam sekitar di atas 100 US dollar. Sehingga adanya kenaikan harga BBM solar. Tapi yang perlu kita tekankan adalah bahwa yang berhak mendapatkan subsidi BBM itu sudah diatur dalam Perpres 191 tahun 2014. Jadi sebetulnya adanya sektor pengguna yang seharusnya mendapatkan subsidi BBM disinyalir karena faktor harga tadi, yang tidak berhak mendapatkan subsidi atau non-subsidi beralih ke BBM solar yang bersubsidi. Jadi begitu Mbak. Baik, berarti intinya adanya ketidaktepatan pengguna non-subsidi beralih ke subsidi dengan asumsi harga ya? Benar begitu, Pak? Iya, seperti itu Mbak, dan ini adalah salah satunya. Berarti masih banyak faktor yang lain dong, Pak? Ya iya, belum yang oplos solar, belum yang panic buying, itu semua adalah faktor dari kelangkaan BBM subsidi, maksud kami. Baik, sekarang kita beralih ke Bu Direktur Pertamina. Nah, tadi sudah dijelaskan beberapa faktor penyebab kelangkaan BBM solar ini. Menurut tanggapan Ibu, bagaimana nih? Kenapa? Kok bisa terjadi kelangkaan? Baik, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Komite Penghulu Hilir Migas, saya hanya menitik beratkan bahwa kelangkaan ini terjadi ketika permintaan tidak sesuai dengan penawaran, sehingga akan menimbulkan yang namanya inflasi. Yang saya amati bahwa penyebab solar menjadi langka akibat kuota turun 5% dan permintaan justru naik 10%. Pada tahun 2021, kuota solar subsidi Pertamina tercatat sebanyak 14,80 juta kiloliter, dengan angka realisasi penyaluran sebesar 14,75 juta kiloliter. Namun memasuki tahun 2022, kuota solar subsidi Pertamina ditargetkan hanya sebanyak 14,5 juta kiloliter. Berarti adanya ketidakseimbangan antara pasokan solar dengan permintaan masyarakat. Tentu iya, sehingga dibutuhkan petunjuk teknis dari pemerintah melalui regulasi level keputusan Menteri untuk menghindari penyaluran solar bersubsidi. Hal ini guna memastikan bahwa penyaluran solar subsidi bisa tepat sasaran. Jadi harapan kami ditingkatkan lagi kuota biosolar karena kebutuhannya sangat tinggi. Baik, harapannya dari pemerintah ada tindak pasti ya, berupa transparansi distribusi agar tepat sasaran dan meningkatkan lagi kuota solar minimal sampai kuota yang ditentukan. Bukan begitu, Bu Direktur? Iya, betul sekali Mbak. Nih, tapi ini dari sumber terpercaya kan? Iyalah, ini tuh dari CNN tahu. Oh gitu ya. Emang jadi bahan kesempatan banget ya buat oknum. Emang. Ya udahlah, aku masuk ke kelas dulu ya. Ini udah jam masuk. Nanti kita bahas lagi. Ya sudah, bye. Jadi kasus kelangkaan BBM solar terdapat beberapa dugaan. Di samping itu, dugaan ini termasuk pada perbuatan yang kurang beretika. Di antaranya yang pertama, pembuatan minyak solar oplosan demi meraup untung. Yang kedua, pelanggaran Perpres 191 mengenai peralihan penggunaan solar non-subsidi ke solar subsidi yang melanggar ketentuan Perpres 191. Yang ketiga, panic buying, adanya saling egoisme demi memenuhi kebutuhan pribadinya dengan cara membeli solar di atas standar yang seharusnya. Yang keempat, karena mahalnya solar dunia, pemerintah menurunkan kuota solar dari yang seharusnya, sedangkan permintaan tinggi sekaligus adanya kenaikan harga jual. Yang kelima, ketidaktepatan sasaran dan adanya penahanan distribusi solar bersubsidi untuk menekan kerugian. Dan yang terakhir,
Penyelewengan BBM solar oleh industri sawit dan tambang berupa manipulasi BBM solar bersubsidi.